Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dini fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, hu anak cilik ingsun, inni sak temene ingsun laka tumrap sira iku nasihun wong kang mituturi bagus, aminun tur wong kang dipercaya. Aminun tur wong kang den percaya. Fakbal mongko nrimo sira ma ing perkara ulqihi kang nyampeake sapa ingsun ing ma alaika ing atase sira bayane ma minan nasaihi saking pira-pira nasihat. Jadi wahai anakku, sesungguhnya kami para ustadz-ustadzah kalian, para guru kalian, itu adalah orang yang selalu mengharapkan kebaikan buat kalian, selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kalian. Untuk itu, maka terimalah apa yang kami sampaikan kepada kalian dari beberapa nasihat. Wa'malan nglakonono sapa sira bihi kelawan ma. Setelah mendapatkan nasihat, maka laksanakan nasihat itu. Fi huduri ing dalem ngarepe ingsun, ing dalem ngersa ingsun, ngarep atau di depan kami. Setelah mendapatkan nasihat, maka nasihat itu harus kalian laksanakan ketika kalian berada di depan kami para ustadz-ustadzah kalian. Wa bainaka lan ing dalem antarane sira wa baina ikhwanika lan ing dalem antarane pira-pira sedulur sira. Wa bainaka lan ing dalem antarane sira wa baina nafsika lan ing dalem antarane awak dhewe sira. Jadi setelah mendapatkan nasihat dari para guru kalian, maka kalian harus melaksanakannya, baik itu ketika berada di depan kami para ustadz-ustadzah kalian, maupun bersama teman-teman kalian, maupun ketika kalian berada sendiri. Ya, seperti saat ini kalian berada di rumah, anak-anakku, kalian harus tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi nasihat dari para ustadz-ustadzah kalian ketika kalian berada di pondok. Maksudnya seperti itu. Ya bunayyahu anak angger ingsun, idza lam ta'mal ing dalem nalikane orang lakoni sapa sira binasihati kelawan pira-pira nasihat ingsun fi khalwatika ing dalem tingkah persepen sira. Maksudnya ketika kalian tidak melaksanakan apa yang menjadi nasihat guru-guru kalian pada saat kalian berada dalam keadaan sendiri. Khalwah itu menyendiri. Faqal lama mongko sithik banget tuhafizu ngreksa sapa sira alaiha ing atase nasihat baina ikhwanika ing dalem antarane pira-pira sedulur sira. Ketika kalian tidak mampu menjaga atau melaksanakan apa yang menjadi nasihat guru-guru kalian ketika kalian berada dalam keadaan sendiri, maka akan sedikit sekali kalian akan melaksanakan nasihat guru-guru kalian ketika kalian bersama orang lain. Jadi orang itu ketika mampu melakukan kebaikan ketika sendiri, maka dia pasti akan mudah melakukan kebaikan ketika bersama banyak orang. Sebaliknya, ketika orang itu kok berat melaksanakan kebaikan ketika berada dalam keadaan sendiri, maka juga akan berat ketika berada di antara banyak orang lain.
Contohnya ketika kita puasa sendiri kok merasa berat, maka ketika kita puasa bersama-sama di bulan Ramadan ini juga akan merasa berat. Ya bunayyahu anak angger ingsun, idza lam tattakhidni ing dalem narikane ora ngalap sapa sira ing ingsun kudwatan ing dadi panutan, fabiman mongko kelawan sapa tak tadi manut sapa sira. Wahai anak-anakku, ketika kalian tidak mengambil atau menjadikan sebagai panutan guru-guru kalian, tidak menjadikan kami guru-guru kalian sebagai panutan kalian, kemudian kalian mau mengikuti atau menjadikan siapa jadi panutan kalian? Jadi seorang murid, seorang santri itu harus menjadikan guru-gurunya sebagai orang yang menjadi panutan. Wa alama lan ing atase sapa tujhidu mayahake sapa sira nafsaka ing awak sira. Wa alama lan ing atase apa tujhidu mayahake sira nafsaka ing awak sira fil julusi ing dalem lungguh amami ing dalem ngarepe ingsun. Jika kalian tidak menjadikan guru-guru kalian sebagai panutan, untuk apa kalian berpayah-payah menjadi seorang santri? Jadi prinsipnya seorang santri itu harus menjadikan guru-gurunya sebagai panutan. Ya bunayya hu anak angger ingsun, innal ustada sak temene guru iku la yuhibbu ora seneng sapa ustad min talamidihi saking pira-pira murite ustad illa sholihal muaddaba illa sholiha angin ing wong kang bagus kelakuane, al muaddaba tur wong kang apik budi pekerti ini, berbudi pekerti yang baik. Bahwasanya seorang guru itu tidak ada yang paling disukai dari murid-muridnya, kecuali guru itu melihat atau menyaksikan bahwasanya murid-muridnya itu memiliki adab yang baik dan murid-muridnya itu menjadi anak-anak yang baik. Fahal yasurruka fahal mongko ana to yasurruka nyenengake ing sira. Apakah kamu senang? Ayakuna ing yen to ana sapa ustaduka guru-guru sira. Wa murabbi kalan wong kang didik sira. Iku wairorodin wong kang ora ridho angka saking sira. Wala tamiin lan ora wong kang ngarep-ngarep fi solahika ing dalem kebagusan sira, ing dalem bagusi sira. Fahal yasurruka ayyakuna ustaduka wa murabbika ghairu radin anka wala tamiin fi solahika. Maksudnya begini, apakah kamu senang jika guru-guru kalian dan orang-orang yang mendidik kalian itu tidak ridho terhadap kalian dan tidak menjadi orang yang berharap akan kebaikan-kebaikan kalian? Jadi tugas seorang santri, tugas seorang murid itu adalah membuat guru-gurunya menjadi ridho dan selalu mendoakan atau mengharapkan kebaikan bagi murid-muridnya. Maka karena itu jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang berbudi pekerti luhur, sehingga guru-guru kalian, ustadz-ustadzah kalian itu adalah orang-orang yang ridho kepada kalian dan selalu mengharapkan kebaikan-kebaikan buat kalian.
Ya bunayyahu anak angger ingsun. Inni sak temene ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun. Laka maring sira. Kami guru-guru kalian adalah orang-orang yang mencintai kalian. Fasa'idni ya bunayyahu anak angger ingsun ini sak temene ingsun iku uhibbu seneng sapa ingsun laka maring sira al khaira ing bagus. Guru-guru kalian, kami guru-guru kalian adalah orang-orang yang sangat senang untuk kalian itu adalah kebaikan-kebaikan. Untuk kebaikan-kebaikan kalian kami sangat senang. Fasa'idni mongko nulungono sira ing ingsun. Ala isolil khairi ing atase nekake kebagusan ilaika maring sira bitaati kelawan taat wal imtitsali lima amuruka bihi min makarimil akhlaqi. Fasaidi mongkon nulungono sira ing ingsun alal isolil khairi ing atase nekake kebagusan ilaika maring sira bitaati kelawan taat wal imtisali lan manut lima amuruka maring barang amuru kang merintah sapa ingsun ing sira bihi kelawan ma min makarimil akhlaqi bayane saking pira-pira budi-budi pekerti kang mulya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kami guru-guru kalian itu adalah orang yang sangat mencintai kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Fasaidni mangka tolonglah kami alal isoli khairi ilaika, maka tolonglah kami guru-guru kalian untuk dapat menyampaikan kebaikan itu pada kalian. Kebaikan berupa apa? Yang berupa menjadi orang yang taat dan menjadi orang yang selalu mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh guru-guru kalian terhadap kalian. Di antaranya adalah dari akhlak-akhlak yang terpuji. Ya bunayyahu anak angger ingsun. Al khuluqu utawi budi pekerti al hasanu kang luhur kang bagus iku zinatun jadi pepaes, jadi perhiasan. Zinatul insani jadi perhiasane menungso. Jadi sudah pernah kita sampaikan bahwasanya akhlak itu adalah perhiasan. Akhlak ialah bunga diri yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang pertama kemarin. Jadi akhlak itu merupakan perhiasan bagi manusia. Perhiasan dalam apa? Fi nafsihi ing dalam awak dhewe menungso, wa baina ikhwanihi lan ing dalam antarane sedulure insan, wa ahlihi lan keluargane insan, wa asyiratihi lan teman-teman bergaulnya. Ya. Sesrawungane. Lan pira-pira wong kang den serawungi insan. Jadi akhlak itu merupakan perhiasan bagi dirinya sendiri, orang yang memiliki akhlak yang baik itu. Begitu juga bagi saudara-saudaranya, bagi keluarganya, dan juga bagi teman-teman sepergaulannya. Fakun mongko ana sira iku hasanal khuluqi. Fakun mongko ana sapa sira iku hasanal khuluqi wong kang bagus budi pekertine. Jadi jadilah kalian orang-orang yang berbudi pekerti yang mulia, berakhlak yang baik. Kenapa? Yah tarimka mongko bakal mulyaake ing sira sapa annasu menungso wa yuhibbu kalan padha seneng sapa nas ing sira. Jadi kalau kalian mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik, di samping tadi menjadi perhiasan buat kalian, ya, yang mana dengan perhiasan itu kalian akan menjadi orang yang disenangi, ya, dihormati juga. Jadi orang itu kalau berakhlak mulia, di samping dia akan disenangi oleh banyak manusia, dia juga akan dihormati. Ya. Apalagi kalau orang itu berilmu, sudah berilmu yang baik, banyak, punya ilmu yang banyak, ilmunya tinggi, dia juga berakhlak mulia, maka dia akan menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang dan juga dihormati oleh banyak manusia.
Ya bunayyahu ana anggar ingsun. Idza lam tuzayyin ing dalem nalikane ora memaesi sira. Ilmaka ing ilmu sira. Maesi ku maksude menghias. Hias itu basa kramane paes. Ya, jadi kalau ada istilah maesi berarti menghiasi. Idza lam tuzayyin ing dalem nalikane ora maesi sira. Ilmaka ing ilmu sira bikaromi akhlaqika kelawan baguse pira-pira budi pekerti sira. Kana mongko ana apa ilmu sira iku adarra luwih bahaya alaika tumrap sira ing atase sira min jahlika tinimbang bodho sira. Maksudnya gimana ini? Maksudnya begini. Wahai anakku, ketika kalian tidak menghiasi ilmu kalian dengan akhlak yang mulia, maka kebodohan kalian itu lebih baik daripada kalian berilmu tapi tanpa dihiasi dengan akhlak. Jadi orang yang bodoh itu lebih baik atau lebih tidak berbahaya daripada orang yang berilmu yang tidak memiliki akhlak yang baik. Paham ya maksudnya? Nah, jadi ada istilah yo pinter, yo bener. Maksudnya bener itu akhlaknya baik. Karena orang kalau pinter tapi tidak bener, bahaya. Bahaya bagaimana? Ya, kalau orang bodoh, ya, contohnya misalnya orang yang bodoh kok mencuri, berakhlak tidak baik. Naudzubillah ya. Itu paling yang dicuri adalah ya barang-barang sepele, barang-barang yang apa ya, misalnya ayam, atau paling-paling sepeda motor gitu. Ya, itu pun karena dilakukan karena terpaksa biasanya. Kalau orang bodoh melakukan sebuah tindak kejahatan karena akhlaknya yang tidak baik, ya paling yang dilakukan hal-hal yang kecil. Mencuri pun mungkin mencuri kelas kampung, mencuri ayam, mencuri sepeda motor paling banter. Tapi kalau orang itu berilmu, dia tidak memiliki akhlak yang baik, kalau dia melakukan sebuah kejahatan, wah, bisa tidak, nilainya bisa triliunan, bisa miliaran, bahkan triliunan, mungkin seperti itu. Ini maksudnya kalimat bahwasanya kebodohan itu lebih baik, atau ilmu yang tidak didasari dengan akhlak yang mulia itu lebih berbahaya daripada kebodohan. Ya, jadi kalau orang bodoh ya paling melakukan hal-hal yang kecil-kecil. Fa inal jahila mongko sak temene wong kang bodoh iku ma'dzurun, den ngapura, dimaklumi. Ma'dzur itu maksudnya dianggap maklum lah gitu. Bijalihi sebab bodone jahil. Orang bodoh melakukan sebuah tindak kejahatan ya bisa mungkin ditoleransi, ya maklum bodoh. Ya, juga karena memang kepepet mungkin kalau misalnya melakukan sebuah kejahatan. Wala udra lan ora ana pangapura iku maujud lil alimi kedue wong kang pinter. Wong pinter, orang alim, orang yang mengerti kok melakukan kejahatan, maka tidak ada alasan, tidak ada udzur, yang tidak ada pembenaran bagi mereka. Karena mereka bisa jadi tahu bahwasanya itu adalah sebuah kejahatan, dan juga mungkin misalnya ada orang yang melakukan sebuah tindak kejahatan korupsi, juga mungkin karena dia bukan orang yang membutuhkan untuk sesuatu yang sangat-sangat mendesak. Beda dengan orang yang maling ayam tadi. Ya, kalaupun mereka melakukan itu karena terpaksa, karena memang kepepet dengan kebutuhan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang melakukan tindak kejahatan korupsi yang besar, itu pasti bukan karena kepepet, tapi karena kerakusan atau keserakahan. Itu makanya wala udra lil alimi, ora ono udzur iku maujud lil alimi kedue wong kang
ngerti wong kang alim. Indan nasi mungguhi menungso. Idza lam yatajammal ing dalem nalikane ora bagusi sapa alim bimahasini syami kelawan pira-pira tingkah kang bagus. Jadi orang alim itu yang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, maka dia tidak ada alasan, ya, tidak ada pemaafan di hadapan manusia, lebih-lebih juga di hadapan Allah, karena dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu bahwa itu adalah tidak baik, tapi mengapa masih dilakukan. Ya, seperti kalian ini kan orang-orang terpelajar, jadi santri, sudah diajari dan sebagainya. Ketika kalian tidak menghiasi hidup kalian dengan akhlak yang baik, maka sudah tidak dimaafkan, sudah tidak dimaklumi, ya. Jadi jangan heran kalau ada orang bilang, santri kok begitu. Nah, santri kok melakukan akhlak yang tidak baik. Karena apa? Karena kalian dianggap orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Maka manusia tidak memberikan pemakluman. Ya bunayya hu anak angger ingsun. La tak tamid ojo tetanggenan sira. Tetanggenan itu maksudnya berpegangan, berpedoman. Ala muraqabati ing atase oleh ngawasi ingsun. Laka maring sira. Ya, jadi kalian jangan beranggapan ketika kalian diawasi oleh guru-guru kalian, itu kalian harus berbuat baik. Sedangkan ketika tidak kami awasi, tidak diawasi oleh guru-guru kalian, kalian bisa berbuat seenaknya. Itu tidak boleh punya anggapan seperti itu. Oh, nggak ada ustadz. Ya. Misalnya dalam hal-hal yang sepele saja. Kalian ya, ketika makan, minum sambil berdiri, ketika ada ustadznya. Ya, ketika berada di lingkungan pondok, di lingkungan madrasah. Ketika di rumah atau di tempat lain di luar, merasa kalian tidak dilihat oleh ustadznya, ini tidak benar. Jadi la ta'tamid ala muraqabati laka. Jangan kamu berpedoman, berpegangan pada ada ustadznya, aku harus berbuat baik. Kalau tidak ada, ya aku bisa berbuat apa saja. Itu tidak boleh. Fa inna muraqabataka mongko sak temene oleh ngawasi sira linafsika maring awak dhewe sira iku afdalu luweh utama wa anfa'ulan luweh manfaati min muraqabati tinimbang pengawasan ingsun laka maring sira. Jadi kalian tuh harus mampu menjaga diri kalian sendiri, harus bisa mengawasi diri kalian sendiri. Tidak hanya mengandalkan pengawasan kami, guru-guru kalian atau orang tua kalian. Jadi seusia kalian itu sudah harus memiliki tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menjadi pemimpin terhadap diri kalian sendiri. Setiap anak yang sudah akil balik, ya, itu sudah bisa menjadi pemimpin. Minimal untuk dirinya sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin terhadap dirinya sendiri kalian. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian sendiri itu. Ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi kalian harus mampu menjadi pemimpin terhadap diri kalian sendiri. Maksudnya ketika kalian berada tidak diawasi oleh orang lain, ya, kalian harus merasa ya minimal diawasi oleh Allah, ya, dan kalian harus mempunyai kontrol diri, ya, bahwasanya kalian adalah orang-orang yang akan bertanggungjawabkan setiap apa yang kalian lakukan itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya bunayyahu ana angger ingsun. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe kanjeng Nabi, innallaha istakhlasa hadza ad-dina li nafsihi wala yasluhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluq. Ala fazayyinu dinakum bihima. Ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha sak temene Gusti Allah iku istakhlasa bersihake sapa Allah hadza dina ing ikilah agama li nafsihi krana dzate Allah wala yasluhulan ora patut lidinikum krana agama sira kabeh illa sakha'u kejaba luman sifat luman wa husnul khuluqi lan budi pekerti kang mulya. Maksudnya begini, sesungguhnya Allah memurnikan agama ini karena zatnya Allah sendiri. Allah membersihkan agama ini ya demi zatnya Allah. Wala yasluhu lidinikum illa sakha wa husnul khuluq. Dan tidak patut, tidak pantas bagi agama kalian ini, agama Islam ini, kecuali sifat murah hati dan budi pekerti yang mulia. Maksudnya kita ini tidak pantas menjadi orang yang beragama Islam ketika kita tidak memiliki dua akhlak ini, yaitu tidak memiliki dua karakter ini, yaitu sifat dermawan dan budi pekerti yang mulia. Ala iling-iling fazayyinu mongko maesono sira kabeh dinakum ing agama sira bima kelawan as-sakha wa husnul khuluq. Maka hiasilah agama kalian dengan murah hati atau sakha. Sakha itu dermawan dan budi pekerti yang mulia. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghiasi dengan akhlak yang mulia setiap perbuatan kita, setiap waktu kita, dengan kedermawanan. Dua hal ini yang menjadi perhiasan yang sangat indah buat agama kita. Jadi agama kita ini akan dipandang indah oleh orang lain, akan kita rasakan indah di antara sama kita umat Islam ketika kita menghiasi agama ini dengan dua hal ini, yaitu dengan kedermawanan dan budi pekerti yang mulia. Ya, kita lanjut. Bab 1 sudah selesai, atau pelajaran pertama sudah tuntas. Nah, kita lanjut dengan ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Ad-darsu utawi iku pelajaran asani kang kaping pindho. Fil wasiyati bi taqwallahil azimi, ing dalem nerangake wasiat bitaqwallahi kelawan takwa marang Allah al-azimi, sifatnya Allah al-azimi kang agung. Di bab ini kita akan menerangkan, kita akan membahas tentang wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang maha agung. Apa itu takwa? Ya. Takwa itu dapat diartikan al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi daripada atau pengertian dari sifat takwa. Ya, takwa ini sudah menjadi bahasa nasional kita, ya, dan menjadi bahasa yang umum. Ya, takwa ini sudah menjadi bahasa yang diserap dalam bahasa Indonesia, dan semua orang bangsa Indonesia ini sudah menggunakan kata-kata takwa. Padahal aslinya takwa adalah bahasa Arab yang berarti al-imtithalul awamirillah wajtinabin nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan
menjauhi larangan-larangannya. Ya bunayyahu ana anggar ingsun, inna rabbaka sak temene pangeran sira iku ya'lamu zat kang mirsani ma ing barang tukinnu kang singidan, tukinnu kang menyembunyikan sira fi sodrika, tukinnu kang nyingitake sira hu ing ma fi sodrika ing dalem dodo sira. Allah Tuhanmu itu maha tahu apa yang engkau sembunyikan di dalam hati kalian. Maksudnya begitu. Wa malan barang, wa malan perkara tuklinu kang ngedengake sapa sira ing ma. Tuklinuhu kang ngedengake sapa sira hu ing ma. Bilisanika kelawan pengucap sira. Allah maha tahu apa yang kalian sembunyikan di dalam hati dan apa yang kalian tampakkan dengan ucapan kalian. Ya. Wa mutaliun lan dat kang ningali, dat kang mirsani ala jami'i amalika ing atase sekabehane pira-pira amal sira. Wa mutaliun lan dat kang mirsani ala jami'i amalika ing atase sekabehane penggawean atau amal-amal sira, perbuatan sira. Jadi Allah itu maha tahu apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian Allah sudah tahu. Ya. Begitu juga apa yang kalian ucapkan, apalagi pasti Allah tahu. Juga Allah mampu melihat apa-apa yang kalian lakukan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Allah maha tahu. Ya, jadi ada ungkapan Allah maha tahu tanpa diberitahu. Gitu. Maka fattaqillaha mongko takwa sira Allah ing Gusti Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena apa? Allah selalu melihat kepada kalian. Ya bunayyahu ana anggar ingsun wahdar lan wetiya sira ayyaraka ing yento ningali atau mirsani ing sira. Ayyaraka ing yento ningali sapa Allah ing sira ala halatin ing atase sijine tingkah la turdi kang ora ridho sapa Allah ing halah. Jadi Masya Allah, la turdi kang ora ridho, kang ora ngridakake, ya turdi ngridakake, taati kang ora ngridakake sapa sira ing Allah. Jadi takutlah kalian untuk melakukan sesuatu yang atau berada dalam sebuah tingkah, sebuah keadaan, sebuah perbuatan yang membuat Allah tidak ridho. Kita harus takut itu. Ihdar lan wetiya sira. Ihdar lan wetiya sira ayas khoto ing yento bendu sapa Allah. Bendu itu murka. Alaika ing atase sira. Ihdar lan wetiya sira ayas khoto ing yento bendu alaika ing atase sira sapa Rabbuka pangeran sira. Takutlah akan murka Allah. Ya. Jadi kita harus merasa takut akan kemurkaan Allah. Alladzi dzat khalaqa kang wis nyiptakake sapa alladzi ka ing sira. Khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi ing sira. Wa razaqaka lan wis paring rezeki ing sira. Wa razaqaka lan wis paring rezeki sapa alladzi ing sira. Wa wahabaka lan wis paring sapa alladzi ing sira al akla ing akal. Takutlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, memberikan rizki pada kalian, memberikan akhlak yang sempurna kepada kalian. Kita harus merasa takut. Kenapa? Karena Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Alladzi kang tatasarrafu kang ngenggoake sapa sira bihi kelawan alladzi fi syu'unika ing dalam pira-pira tingkah sira. Ya. Allah yang telah memberikan akal kepada kalian, yang dengan akal itu kalian mampu mengendalikan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kalian. Oleh karena itu takutlah kepada Allah. Kaifa halih kaya apa yakunu ana apa haluka tingkah sira
idza tola'a ing dalem nalikane ningali sapa ing dalem nalikane ningali alaika ing atas sira sapa abuka bapak sira wa anta lan khali utawi sira iku taf'alu nglakoni sapa sira amron ing perkara naha kang nyegah atau kang larang sapa abuka ing sira anhu saking amr. Coba kalian bandingkan atau kalian bayangkan bagaimana seandainya kalian melihat orang tua kalian atau orang tua kalian melihat kalian melakukan suatu perbuatan yang melanggar apa yang menjadi perintah atau menjadi larangan orang tua kalian. Ya. Ketika kalian melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh orang tua kalian di hadapan orang tua kalian, pasti orang tua kalian akan marah. Ya. Ketika kalian melakukan suatu hal yang dilarang oleh orang tua kalian saja, orang tua kalian pasti akan marah. Amma takhsha ono to ora wedi sira ayyushaddida ingin to banget mangetake sapa sira sapa alaika ing atas sira al uqubata ing siksaan atau ing hukuman. Ketika kalian melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh orang tua kalian, ya, kalian pasti akan takut ketika orang tua kalian akan memberikan konsekuensi atau memberikan hukuman pada kalian. Bagaimana lagi dengan Allah? Falyakun mongko dadiya sira, mongko ana sira. Falyakun mongko ana sira, becik ana sira. Falyakun mongko becik ana apa haluka tingkah sira. Ma Allahi sertane Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono haluka ma'abika. Maka kalau dengan orang tua kalian saja kalian merasa takut seandainya melakukan sesuatu yang dilarang oleh mereka, maka begitulah kalian harus bersikap merasa takut ketika kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kadzalika kaya mengkono-mengkono haluka ma'abuka. Ya roka mirsani sapa Allah ing sira min haitsu la tarahu saking arae ora ningali sapa ing sira hu ing. Jadi Allah itu maha tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang tua kalian. Fala tufarid mongko aja pepeka sira fi syai'in ing dalem suwi-wiji amara kang wis perintah amara kang wis perintah ing sira bi kelawan ma kang wis perintah sapa Allah bi kelawan ma wala tamdud lan aja padha ndawaake sira yadaka ing tangan sira ila syai'in maring suwi-wiji naha kang wis nyegah ing sira naha kang wis nyegah ing sira an sapa Allah ing sira anhu saking syai'. Maka maksudnya begini, maka janganlah kalian melakukan sesuatu sembrono, melakukan sesuatu yang terhadap sesuatu yang Allah perintahkan. Maka tidak boleh kalian sembrono dengan sesuatu yang Allah perintahkan. Dan jangan sampai kalian coba-coba untuk melakukan sesuatu yang Allah larang. Itu adalah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, kesimpulannya bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi. Ya, jangan sampai kita melaksanakan apa yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita harus berusaha untuk selalu meningkatkan atau melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.